Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada materi kesempatan ini adalah penyembelihan binatang. Kemudian kompetensi intinya bisa kalian baca, bisa kalian lihat mulai dari KI 1, kemudian KI 2, kemudian KI 3, dan KI 4. Kalau sudah, berikutnya adalah kompetensi dasar. Yang pertama atau 1.1 menghayati nilai-nilai dari ketentuan menyembelih binatang. Kemudian 2.1 menjalankan sikap tanggung jawab dan berbuat baik sebagai implementasi dari pengalaman menerapkan menyembelih binatang menurut syariat Islam. Kemudian 3.1 menerapkan ketentuan penyembelihan binatang. Kemudian yang terakhir 4.1 mempraktekkan menyembelih binatang. Kemudian tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama mengimani nilai kelembutan pada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Yang kedua menunjukkan sikap penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan. Yang ketiga mengidentifikasi ketentuan dalam menyembelih binatang. Yang keempat, mendeskripsikan tata cara menyembelih binatang. Yang kelima, menerapkan tata cara menyembelih binatang. Yang keenam, menyusun laporan tata cara menyembelih binatang. Yang ketujuh, mendemonstrasikan tata cara menyembelih binatang. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada sekelompok orang bersama-sama, silakan dari gambar berikut kalian tuliskan apa yang ada di benak kalian, apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar yang ada di depan kalian. Silakan kalian tuangkan di dalam buku tugas terhadap apa yang kalian lihat. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut kepada penyembelihan. Pengertian penyembelihan itu apa? Secara bahasa sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah yang berarti baik dan suci, yaitu binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarak yang akan menjadikan binatang tersebut menjadi baik, suci, halal, dan juga lezat untuk dimakan. Kemudian secara istilah yaitu sembelihan itu atau menyembelih itu memutus jalan makan dan minum, pernapasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan menggunakan pisau ataupun pedang atau alat yang lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Dasar hukum berkaitan dengan penyembelihan binatang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qatlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha falyuhidda ahadukum syafratahu falyafrah dzabihatahu. Artinya sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, juga sembelihlah dengan baik, mempertajam pisaunya, dan kemudian memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih tersebut.
Baiklah anak-anakku sekalian, berikutnya adalah rukun penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih. Yang ketiga, niat untuk menyembelih. Kemudian yang keempat, ada alat untuk menyembelih. Berikutnya adalah syarat penyembelihan. Ada 4 kategori. Yang pertama adalah orang yang menyembelih itu harus yang seperti apa. Nah, untuk itu yang menyembelih yang pertama harus muslim atau ahli kitab, yang kedua berakal sehat, yang ketiga mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang benar juga mana yang salah. Kemudian yang kedua binatangnya yang disembelih. Yang pertama, binatang itu harus masih bernyawa atau hidup. Kemudian yang kedua, binatang tersebut secara zatnya itu harus halal, ya, ataupun cara memperolehnya. Kemudian yang ketiga adalah niat karena Allah ketika menyembelih, minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alat untuk menyembelih harus tajam, tidak tumpul, bisa terbuat dari baja, besi, atau kaca. Yang tidak dibolehkan itu adalah gigi. Jadi cara menyembelihnya digigit, itu tidak boleh. Atau dengan tulang, itu juga tidak boleh. Atau dengan kuku, dicubit, itu juga tidak boleh. Bisa dimengerti ya anak-anakku sekalian. Baiklah, kemudian untuk berikutnya adab. Ada 3 adab penyembelihan. Yang pertama harus berbuat baik atau berbuat ihsan kepada binatang tersebut. Ya, karena binatang itu juga makhluknya Allah. Maka kita tidak boleh semena-mena memperlakukan binatang tersebut. Kemudian yang kedua ada 2 kategori binatang, yaitu makdur alaih dan ghairu makdur alaih. Ghairu makdur alaih itu apa? Makdur alaih itu apa? Kalian bisa dilihat. Kalau makdur alaih itu, jadi binatang itu bisa dipegang, kemudian lehernya itu bisa disembelih, ya, dengan memutus saluran nafas atau al-hulqum, dan juga saluran makan minum atau al-mari. Ya. Untuk lebih sempurnanya ada 2 urat sisi kanan itu juga terputus yang dinamakan urat al-wadajain. Kemudian yang dinamakan ghairu makdur alaih itu apa? Yaitu binatang yang tidak dapat disembelih lehernya. Maksudnya binatang itu tidak tertangkap, ya, atau dalam keadaan darurat. Nanti akan Bapak jelaskan dalam materi berikutnya. Kemudian berikutnya adalah adabnya membaringkan hewan di sisi kiri atau lambung kiri. Yang kedua memegang pisau dengan tangan kanan supaya kuat pegangannya, tidak terlepas ketika menyembelih. Kemudian yang ketiga adalah kepala hewan itu ditahan supaya tidak bergerak sehingga memudahkan dalam penyembelihan. Berikutnya adalah kewajibannya dalam penyembelihan. Yang pertama, dalam leher itu ada tempat kumpulnya urat yang dinamakan al-halak dan al-labah, yaitu urat bagian atas dan juga urat bagian bawah. Kemudian ada saluran pernafasan yang kita sebut al-hulqum atau juga saluran makan minum yang disebut dengan al-mari. Dan kesemuanya itu wajib terpotong sekaligus. Tidak boleh dipotong kemudian belum sempurna diulangi lagi. Itu nanti sembelihannya menjadi tidak sah atau haram untuk dimakan. Kemudian yang kedua, jika al-hulqum dan al-mari sudah terpotong, maka sudah dianggap cukup. Meskipun al-wadajain
itu belum terpotong. Ya, bisa dipahami di situ anak-anak bisa melihat ada gambar binatang di mana letak urat al-hulqum, di mana letak almari. Ya, kalian bisa amati, kalian juga bisa melihat. Kemudian berikutnya adalah sunah-sunah dalam menyembelih binatang. Yang pertama adalah hadapkan ke kiblat. Yang kedua, disembelih pada pangkal leher. Yang ketiga, alatnya yang tajam. Yang keempat, urat 2 yang ada di kanan dan kiri itu dipotong. Kemudian membaca sholawat. Yang keenam, mempercepat penyembelihan supaya hewan tersebut cepat mati. Anak-anakku sekalian, perhatikan materi berikutnya ada cara penyembelihan. Coba anak-anak perhatikan, di situ ada kategori makdur alaih. Kemudian yang kedua ada kategori ghairu makdur alaih. Ya, tadi Bapak sudah menyampaikan makdur alaih itu bisa ditangkap, kemudian lehernya bisa dipegang, kemudian bisa disembelih. Kalau ghairu makdur alaih itu tidak bisa ditangkap atau kita tidak bisa menyembelih di lehernya. Nah, di situ ada tabel makdur alaih, itu ada cara penyembelihan tradisional, kemudian ada juga dengan mekanik. Kemudian di sisi kanan kalian itu ghairu makdur alaih. Silakan kalian lihat, kalian baca, kalian cermati apa perbedaan di antara cara menyembelih makdur alaih yang tradisional dengan yang mekanik. Kemudian apa perbedaannya antara makdur alaih dan ghairu makdur alaih dalam cara penyembelihan. Dari Bapak saya cukupkan sekian. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf apabila keterangan Bapak dalam memberikan materi ada yang belum bisa dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.